Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru yang akan mengikuti ujian P3K sebentar lagi. Kali ini saya akan mengupdate penyesuaian kebutuhan soal setelah dikeluarkannya passing grade untuk guru tahun 2021. Di sini kita akan analisis masuk kebutuhan untuk guru 35 plus dan THK 2. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di hari Jumat semalam Kemenpan sudah mempublikasi terkait dengan Juknis nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis nomor 1127, yang mana ini ada perubahan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tahun 2019, yang mana di sini untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi dipecah. Jadi sama seperti ujian CPNS, jadinya masing-masing kompetensi ini sangat menentukan. Dari ketiga kompetensi, yakni teknis, manajerial, dan sosial kultural dan wawancara, ditentukan oleh pemerintah passing grade-nya. Jadi salah satu dari kompetensi ini tidak lulus, pastikan Bapak Ibu tidak diikutkan dalam perangkingan. Nah, untuk nilai ambang batas masing-masing kompetensi, untuk teknis ini ada di lampiran, nanti kita akan lihat. Untuk manajerial sosial kultural ini digabung, totalnya minimal 130 agar mencapai passing grade. Lalu untuk wawancaranya adalah 24 poin agar mencapai passing grade. 130 soal ini kalau kita lihat akumulasi kedua kompetensi sosial dan manajerial ini, minimal Bapak Ibu sekalian benar 35. Karena dalam hal ini mirip seperti TKP, maka tidak ada jaminan kita mendapatkan nilai maksimal keseluruhannya, sehingga memang harus diselesaikan keseluruhannya, yang mana itu juga nanti bermanfaat dalam hal perangkingan. Lalu untuk wawancara ini, karena hanya ada 10 soal, ini harus Bapak Ibu kerjakan seluruhnya. Terkait passing grade untuk masing-masing guru ini sudah diberikan, barangkali hanya kita ulang sekilas saja. Untuk guru kelas 260, kemudian guru agama seluruhnya adalah 325, lalu guru kelas untuk SD itu adalah 320, untuk SMP guru agama adalah 325. Lalu untuk bahasa Indonesia SMP 265, bahasa Inggris itu 270, bimbingan konseling dan IPA SMP 270. Lalu IPS 305, ya lebih tinggi. Matematika SMP 205 Bapak Ibu sekalian, cukup rendah. Penjaskes 280, kemudian PKN 330. Lalu SMP prakarya ya adalah 250. Nah, ini catatan penting bagi Bapak Ibu yang mengambil jurusan prakarya. Kalau kita lihat di sini, mata pelajaran yang diuji adalah prakarya. Bagi jurusan yang linier ke prakarya, maka sebaiknya yang Bapak Ibu perkuat adalah mata pelajaran prakarya. Lalu yang berikut untuk SMA TIK 250. Jadi antara TIK SMP SMA berbeda ya. Lalu untuk agama di SMK itu adalah 325. Agribisnis tanaman ya, produksi dan pengelolaan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura pada 270. Yang berikut ini untuk SMK juga agribisnis ternak unggas, kesehatan, kemudian keperawatan hewan, industri peternakan masing-masing 295. Akuntansi keuangan, perbankan syariah, perbankan dan keuangan mikro 285. Untuk SMK lagi bahasa Jerman 270, bahasa Mandarin 290, bahasa Prancis 240. Produksi untuk SMK lagi ini ada yang 275 adalah ekonomi, fisika 250, kemudian SMK IPA 285. Untuk kimia 290, analisis pengujian laboratorium 275. Lalu yang berikut ini adalah Penjasorkes 270, perhotelan 320. Yang berikut ini yang nilainya 290, sama semua, teknik elektronika, daya dan komunikasi. Lalu yang berikut farmasi dan industri adalah 265, dan ditutup wisata bahari dan ekowisata adalah 300. Itulah passing grade kompetensi teknis masing-masing jurusan. Nah, lalu yang berikut adalah afirmasi. Terkait afirmasi ini Bapak Ibu sekalian jangan salah ya. Untuk guru, afirmasi itu hanya Bapak Ibu lihat kebenarannya di info guru PPK Kemendikbud. Karena saya perhatikan ada juga beredar di media sosial bahwasanya afirmasi 15% ini ya, terutamanya untuk usia 35 plus, diterapkan pada kompetensi sosial kultural dan wawancara. Sementara itu tidak ada dijelaskan di info Kemendikbud. Jadi artinya salah Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat di sini afirmasinya adalah sertifikat pendidik ya, jumlah tambahan nilai 100%. Jadi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik, seperti video saya sebelumnya, untuk teknis ini dipastikan Bapak Ibu lulus. Namun seperti teknis yang disampaikan oleh Kemenpan dan BKN, Bapak Ibu minimal harus mengerjakan beberapa
beberapa soal. Karena tadi juga disinggung pada saat live sosialisasinya, untuk ujian P3K ini maka yang pertama kali Bapak Ibu kerjakan itu adalah kompetensi manajerial, sosial, dan kultural. Lalu kemudian wawancara dan kompetensi teknis. Lalu untuk usia ini 35 plus 15% atau 75 poin, disabilitas 10% atau 50 poin, dan guru honor THK 2 adalah 10% atau 50 poin. Ini yang akan kita bahas ya, terkait kebutuhan untuk mencapai PG, terutamanya bagi rekan-rekan yang memang mengunci formasi. Persentase passing grade ujian P3K guru ini adalah kompetensi dan persentasenya. Tadi kalau kita bagi, ini ada jurusan PG-nya adalah 200 poin, maka di sini persentasenya adalah 40%. Ada passing grade 205, persentasenya adalah 41%. Passing grade 220, persentasenya adalah 44%. Bidang studi apapun yang passing grade-nya ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Lalu 225 itu 45% dan 230 adalah 46%. Inilah persentase kelulusan. Untuk kompetensi manajer sosial adalah 130, dalam hal ini adalah 65%. Untuk kompetensi wawancara adalah 24, 60%. Jadi kalau kita akumulasi ya dari seluruh kompetensi yang Bapak Ibu harus kerjakan nanti, untuk mencapai PG bagi mata pelajaran yang passing grade kompetensi teknisnya 200, minimal adalah 354. Ini adalah poin yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Dalam hal ini adalah 48%. Kalau passing grade-nya 205 teknis, itu minimal 359 poin atau 48,5%. Lalu kalau 220 minimal 374 poin atau 50,5%. Kalau 225 teknisnya maka minimal 379 atau 51% dari akumulasi total. 230 adalah 384 poin akumulasi total atau 52%. Yang berikut, untuk mata pelajaran yang passing grade-nya 235, maka minimal akumulasi totalnya adalah 389 poin agar mencapai, karena tidak boleh salah satu dari kompetensi ini Bapak Ibu tidak lulus ya. Lalu untuk passing grade nilai 240 ya, minimal akumulasinya adalah 394. Untuk 245 itu adalah 399. 250 adalah 404. 255 untuk teknis maka akumulasi adalah 400, serta 260 minimal akumulasinya adalah 414. Ini ada beberapa mata pelajaran yang passing grade-nya 270 atau persentasenya 54%. Nah, ditambah dengan kompetensi manajerial 130 dan wawancara 24 minimal, maka poin Bapak Ibu agar mencapai passing grade adalah 424 poin atau 57% dari akumulasi 740 poin. Lalu untuk 275 ya, persentase kelulusan teknisnya 55% dan akumulasi keseluruhannya adalah 429 poin atau 58% dari akumulasi total. Untuk passing grade yang nilainya 280 maka persentase kelulusannya adalah 56%. Lalu akumulasi totalnya adalah 434, persentasenya adalah 58,5% dari 740. Yang berikut 285, ini persentase kelulusan teknis 57%, akumulasi total adalah 439 poin ya, atau persentasenya 59%. Dan yang berikut nomor 16, untuk passing grade 290 maka persentase teknisnya ini adalah 58% dan akumulasi totalnya adalah 444 atau 60% dari jumlah akumulasi totalnya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, untuk 17 passing grade mata pelajaran yang besarnya 295 poin, maka passing grade persentase kelulusan ini adalah 59%, cukup tinggi. Ini akumulasi ketiganya harus minimal 449 poin atau 60,7% dari akumulasi total. Lalu mata pelajaran yang passing grade-nya 300 maka persentasenya adalah 60%. Akumulasi 3 kompetensi ini harus tercapai 454 poin atau 61%. Lalu untuk mata pelajaran yang passing grade-nya 305, ini persentase kelulusannya adalah 61%. Akumulasi ketiga kompetensi adalah 459 ya. Dan ini persentase kelulusannya 62% dari akumulasi total. Lalu untuk passing grade untuk mata pelajaran yang passing grade-nya 310, persentase kelulusannya adalah 62% ini, dan akumulasi total minimal tercapai 464 poin atau 62,7%. Kemudian untuk mata pelajaran yang passing grade-nya 320, persentase kelulusannya ini adalah 64% dan akumulasi
keseluruhan kompetensi harus tercapai 474 poin atau 64% dari akumulasi total. Yang terakhir ya bagi mata pelajaran yang passing grade-nya 325, maka persentase ini adalah 65%, akumulasi ketiga kompetensi ini adalah 479 poin atau 64,7%. Nah, kalau kita perhatikan, maka benar passing grade di tahun ini di atas rata-rata, bahkan ada yang mencapai 65% Bapak Ibu sekalian. Yang berikut kita akan lihat bagaimana kebutuhan mencapai passing grade untuk ujian P3K Guru usia 35+. Kalau yang tadi umum ya. Ini kita lihat dulu untuk guru 35+, maka untuk mata pelajaran yang passing grade-nya 200, kebutuhannya adalah 40 soal. Untuk 205 adalah 400 soal, untuk 205 adalah 41 soal, untuk 220 adalah 44 soal, 225 45 soal, 230 46 soal. Mata pelajaran yang passing grade-nya 235 adalah 47 soal, kemudian 240 itu adalah 48 soal, 245 adalah 49 soal. Mata pelajaran yang passing grade-nya 250 kebutuhannya adalah 50 soal ya, dari 100 soal separuh. Mata pelajaran yang passing grade-nya 255 kebutuhannya adalah 51 soal dan 260 adalah 52 soal. Nah, jika afirmasi usia mendapat 75 soal, maka Bapak Ibu yang passing grade mata pelajarannya 200, minimal Bapak Ibu penuhi di sini adalah 125 poin atau 25 soal. Bagi mata pelajaran yang passing grade-nya 205 adalah 130 atau 26 soal. Mata pelajaran passing grade 220 teknis, maka minimal dipenuhi 145 dan ini adalah 29 soal. Afirmasi ini adalah khusus untuk kompetensi teknis. Lalu untuk mata pelajaran passing grade 230 ya, ini minimal 155 poin atau 31 soal. Untuk mata pelajaran 235, maka minimal poin benarnya adalah 160 atau 32 soal benar. Passing grade 240 minimal 165 poin atau 33 soal benar. Kemudian passing grade 245 itu minimal 170 poin atau 34 soal benar. Lalu passing grade 250 ya minimal 175 atau 35 soal. Passing grade 225 minimal 180 poin atau 36 soal. Dan passing grade 260 minimal itu 185 poin atau 37 soal agar mencapai passing grade. Untuk kelas atas, mata pelajaran yang passing grade-nya di atas, untuk 270 kebutuhannya adalah 54, 275 adalah 55 soal, 280 adalah 56 soal, mata pelajaran yang passing grade-nya 285 adalah 57 soal, kemudian 290 adalah 58 soal, 295 adalah 59 soal, 300 itu kebutuhannya 60 soal, 305 adalah 61 soal, 310 62 soal, 320 64 soal, dan mata pelajaran yang passing grade-nya paling tinggi 325 adalah 65 soal. Nah, dengan mendapatkan afirmasi 75 poin, maka kebutuhan minimal agar mencapai passing grade adalah untuk 270 ini adalah 195 poin atau 35 soal. Untuk mata pelajaran passing grade-nya 275 ini minimal 200 poin atau 40 soal. Untuk 280 ini adalah 205 poin atau 41 soal. Untuk mata pelajaran passing grade 285 adalah 210 poin atau 42 soal. Untuk mata pelajaran 290 kebutuhannya adalah 215 poin atau 43 soal. Lalu untuk 295 kebutuhannya adalah 220 poin atau 44 soal. Untuk 300 passing grade 300 kebutuhannya adalah 225 poin atau 45 soal. Untuk passing grade 305 kebutuhannya adalah 230 atau 46 soal. Lalu untuk 310 kebutuhannya adalah 235 atau 47 soal. 320 kebutuhannya adalah 245 atau 49 soal. Dan terakhir untuk passing grade 325 maka kebutuhannya adalah 250 poin atau 50 soal. Lalu untuk gabungan bagi Bapak Ibu yang memang kalau kita perhatikan kebanyakan usia 35 plus itu juga termasuk THK 2, maka di sini kebutuhan dan soal yang harus Bapak Ibu penuhi agar lulus PG ini untuk mata pelajaran yang passing grade-nya 200, kalau kita akumulasi afirmasi 75 poin
dari usia dan THK 2 adalah 50 poin, maka tambahannya adalah 125, sehingga kebutuhan untuk PG itu adalah 75 poin atau 15 soal. Untuk mata pelajaran yang passing grade-nya 205, kebutuhannya adalah 80 poin atau 16 soal. Untuk 220 itu adalah 95 poin atau 19 soal. Untuk yang passing grade-nya 225 adalah 100 poin atau 20 soal. Untuk 230 kebutuhannya 105 atau 21 soal. 235 kebutuhannya adalah 110 atau 22 soal. Untuk passing grade 240 kebutuhannya adalah 115 atau 23 soal. Lalu untuk passing grade 245 kebutuhannya adalah 120 poin atau 24 soal. Lalu 250 kebutuhannya adalah 125 poin atau 25 soal. Untuk 255 kebutuhannya adalah 130 atau 26 soal. Dan untuk passing grade 260 kebutuhannya adalah 135 atau 27 soal. Nah, cukup membantu afirmasi ya yang diberikan oleh Kemendikbud, karena kalau kita perhatikan untuk XTHK 2 nih kelas bawahnya paling tingginya hanya diharapkan benar 27 soal untuk mencapai PG. Lalu untuk kelas atas ini sama seperti tadi, afirmasi untuk usia dan XTHK 2 adalah 125, sehingga mata pelajaran yang passing grade-nya 270 kebutuhannya adalah 145 poin atau 29 soal. Lalu untuk passing grade 275 kebutuhan adalah 150 atau 30 soal. Untuk 280 kebutuhannya adalah 155 atau 31 soal. Untuk PG 285 maka kebutuhannya adalah 160 atau 32 soal. Untuk passing grade 290 kebutuhannya adalah 165 atau 33 soal. Lalu untuk 295 ini kebutuhannya adalah 170 atau 34 soal. Untuk yang 300 kebutuhannya adalah 175 atau 35 soal. Dan untuk passing grade 305 kebutuhan adalah 180 atau 36 soal. Yang berikut ke-9 310 ini kebutuhannya adalah 185 atau 37 soal. Untuk 320 kebutuhannya adalah 195 atau 39 soal. Untuk passing grade tertinggi 325 maka kebutuhannya adalah 200 atau 40 soal. Nah, dengan afirmasi yang Bapak Ibu dapatkan dan alokasi waktu 2 jam teknis, maka 40 soal yang dituntut dari Bapak Ibu untuk mencapai passing grade. Ini terkhusus passing grade yang paling tinggi 325. Nah, melihat jumlah soal yang diberikan oleh pemerintah dan alokasi waktunya 170 menit, memang Bapak Ibu sekalian harus memanajemen waktu sebaik mungkin ya, karena sekali lagi semua kompetensi memiliki passing grade masing-masing. Salah satu passing grade tidak bisa Bapak Ibu penuhi, walaupun teknis tinggi ya, maka Bapak Ibu tidak bisa diikut sertakan dalam perangkingan. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu yang memiliki Serdik ya. Namun kalau kita lihat untuk kompetensi sosial dan manajerial, karena masing-masing opsi memiliki nilai, maka tantangan terbesar dalam hal ini sebenarnya adalah kompetensi teknis ini. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian penyesuaian untuk kebutuhan dalam memenuhi PG, sehingga Bapak Ibu sekalian diikut sertakan dalam perangkingan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.